Pade aja ya Bude. Kalau tidak salah waktu itu 25 sampai 30 paket sembako. Oh, berarti terjun langsung ya, langsung ke pantinya juga untuk riset ya. Datang terus memperkenalkan diri, terus menyampaikan tujuan kita apa gitu kan. Cuma berharap kita datang ke sana terus hanya berharap agar kita itu menjadi bagian dari kebahagiaannya teman-teman yang lain gitu. One Piece Luffy gitu, Sugoi. Halo sahabat dermawan, selamat datang di Daily Post. Nah, hari ini kita tuh akan membahas tentang kisah inspiratif nih di balik acara Berkah Ramadan Berbagi Kebahagiaan. Kalau bisa disingkat BRBK. Ya, kita biasanya tuh panggilnya BRBK aja. Nah, kan biasanya kita tuh kalau mau berbagi atau berbuat kebaikan tuh pasti tetap ada bingungnya kan. Gimana sih biar bingung gimana maksudnya? Bingung cari orang yang mau dibagi. Iya, itu juga. Terus bingung gimana sih biar berbagi kita tuh tepat sasaran, termasuk tempatnya. Kemudian berbagi kita tuh berdampak gak sih buat yang kita kasih gitu. Kan pasti ada pikiran-pikiran. Mungkin berdampak itu yang paling penting ya Mbak. Kadang kita berbagi itu kan mungkin ada orang yang memang membutuhkan, tapi ada yang lebih membutuhkan juga gitu. Kalau bicara membutuhkan itu kan semua membutuhkan. Iya benar, tapi yang paling nih yang benar-benar sesuai dengan sasaran yang kita tuju tuh gimana sih cara biar tepat sasaran itu. Terus juga pasti bikin acara sosial tuh nggak mudah kan ya. Betul, banyak tantangan pasti. Betul, salah satunya juga gimana sih cara mengkoordinir atau mengorganisir acara sosial, apalagi biasanya acara sosial kan pasti kerjasama dengan banyak pihak ya. Nah, jadi gimana sih cara mengorganisir acara sosial seperti itu? Nah, kali ini kita akan mendatangkan salah satu inisiator dari acara BRBK. Bisa dibilang inisiator atau fasilitator juga sampai sekarang dan perintis juga gitu di kita. Perintis benar. Tapi sebelum itu bicara berdampak juga, mungkin orang ini yang akan bicara gimana sih memanage sebuah kegiatan sosial yang berdampak. Betul. Ini kita langsung panggil aja ya. Ini kita panggil siapa biasanya Mas? Mas kan namanya Mas Danu, tapi biasa teman-teman itu panggilnya tuh Pak D. Jadi kayaknya Pak D aja. Pak D aja. Pak D aja ya Bude. Pak D aja ya. Pak D aja. Ya, oke, kita panggil bintang tamu kita Pak D atau biasa disebut Mas Danu. Wujud asli, wajah asli Pak D. Kamera sana aku. Gimana kabarnya Pak De? Alhamdulillah saya. Masih puasa kan ya? Waduh, ya alhamdulillah masih. Pak De, tadi kan kita ngobrol-ngobrol gimana sih tentang BRBK atau Berkah Ramadan Berbagi Kebahagiaan gitu. Iya. Yang poinnya adalah kita mau angkat itu gimana sih memanage sebuah kegiatan sosial yang berdampak. Tapi sebelum itu mungkin kita bicara dulu BRBK tuh udah berjalan tahun berapa sekarang atau sejarahnya bagaimana sih? Secara singkat aja sih. Jadi sebenarnya BRBK itu awalnya dari kita buka sekedar buka bersama sebagai satu program studi gitu ya, satu jurusan gitu ya. Nah, dari sana kita bergerak terus kemudian bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak hanya untuk kesenangan pribadi, tapi sesuatu itu bisa membuat orang lain senang, kita juga senang dan dampaknya itu positif. Nah, dari sana. Terus itu dari tahun 2022. Awalnya 2021. Oh, berarti 3 tahun yang lalu ya? Iya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Itu awal mulanya BRBK itu atau Berkah Ramadan Berbagi Kebahagiaan. Nah, sebenarnya kita tidak hanya di bulan-bulan maksudnya tidak hanya di bulan Ramadan saja sebenarnya pengennya, cuma kan karena kita memang
ya kita kan juga mahasiswa gitu ya. Jadi pertama penghasilan kita yang belum bisa setiap saat kita menghasilkan, istilahnya belum bisa setiap saat mendapat penghasilan. Terus kemudian juga kita ada yang kuliah juga biaya sendiri. Juga teman-teman kan juga banyak nih dari TRM yang kebetulan mereka juga biaya sendiri. Nah, tapi yang saya salutnya itu selain mereka kuliah terus biaya sendiri, tapi mereka masih mau menyisihkan apa ya untuk kebahagiaan orang lain gitu. Jadi itu yang saya Jadi berangkat dari acara prodi buka bersama gitu ya Mbak. Kemudian dikembangkan lagi gitu. Iya. Betul. Jadi dari buka bersama itu kemudian kami terus bikin, pertama itu kami malah bikinnya sembako Mas. Jadi kami bikin beberapa paket, kalau tidak salah itu sekitar 25 sampai 30 bingkisan sembako. Saya potong. Itu dari mahasiswa semua? Iya, dari mahasiswa. Terus ada yang, tapi kita juga open donasi. Ada dari teman-teman di luar yang kita sebenarnya donatur gitu ya, donatur eksternal dari luar prodi yang memang mereka itu istilahnya kayak mau menitipkan, mau berdonasi, tapi bingung kalau sendiri mungkin mereka kalau segini dapatnya apa, mungkin seperti itu ya. Nah mungkin jadi teman-teman yang di luar sana juga donatur, para dermawan-dermawan di luar sana mungkin jadiin satu aja, siapa tahu jadi lebih banyak berkahnya, jadi lebih luas gitulah istilahnya seperti itu. Jadi kalau tidak salah waktu itu 25 sampai 30 paket sembako, dan di satu paketnya itu ada di angka sekian lah pokoknya 100 lebih lah, intinya 100 lebih gitu. Jadi saya bersyukurnya di awal agenda itu kayak dukungan dari teman-teman, kemudian dukungan dari para donatur dermawan ini menurut saya sangat dampaknya itu sangat terasa sampai mungkin sampai di tahun ini juga masih sangat terasa gitu sih. Wah, luar biasa ya. Baru awal aja udah berapa tadi? 25 paket dengan nominal sekitar 100-an tuh udah luar biasa. Dari mahasiswa lagi ya. Kebanyakan dari mahasiswa. Iya, kebanyakan dari mahasiswa. Itu kalau untuk sasarannya itu kan paket sembako. Iya. Itu sasaran pembagiannya tuh seperti apa tuh? Iya betul. Yang sasaran itu kan kita kadang lihat orang kasihan di lampu merah itu. Penerima. Kalau di konsep BRBK itu apakah ada segmen pasar, segmen atau orang penerimanya lah. Sasarannya. Ini jadi poin penting berarti. Iya sih. Nah, itu yang saya berharap ini juga sebenarnya kami bukan merasa bahwa kami berada di jalur yang tepat gitu. Maksudnya kayak kita berada di di benar-benar penerima yang tepat itu bukan. Kami tidak merasa yang seperti itu, tapi harapan kami agar paling tidak penerima kami ini lebih membutuhkan daripada yang kami kira gitu. Dalam artian kayak mungkin si A ini butuh, tapi ada si C yang ternyata dia lebih butuh daripada si A. Nah, kami berharap yang kami salurkan dan penerima itu tadi itu yang si C itu tadi. Kami berharapnya seperti yang itu. Paling tepat ya. Yang paling tepat gitu. Jadi pertimbangan kami itu yang pertama kan karena kita hanya ada beberapa paket sembako ya waktu itu ya. Jadi kami pertama minta beberapa dari anggota kami untuk mencari tetangga sebelahnya lah, 1-2 orang yang menurut mereka mohon maaf hidupnya itu ekonominya ya, mohon maaf ekonominya ada di bawah standar, dalam artian kayak untuk Lebaran ini mungkin keluarga mereka itu, keluarga dari saudara-saudara kita ini agak sedikit susah gitu ya, untuk ya mungkin sekedar untuk uang jajan atau uang saku anaknya, atau buat beli jajan sekedar buat ngisi rumah. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemarin
kami jadi pertimbangan utama itu. Jadi masih di lingkup sekitar kanan kiri kita. Iya memang berbagi itu yang paling penting. Iya, yang terdekat ya. Kita ya. Yang pertama kan kita harus kanan kiri dulu. Iya, gitu. betul. Terus setelah kita selesai dengan kanan kiri kita nih ya, selesai dengan kanan kiri kita baru meluas gitu. Nah kemarin kita ke tempat-tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar-sekitaran daerah kota gitu. Dan kita ambilnya itu di malam hari gitu. Kenapa kami ambil malam hari? Karena ya bukan berarti dengan saya bicara seperti ini bukan berarti semuanya sama gitu, bukan seperti itu, tapi lebih ke kami menjaga atau memilih itu tadi yang saya sampaikan tadi, si A sama si C tadi. Nah, mana yang lebih membutuhkan ya? Yang lebih dibutuhkan. Karena saya lihat mungkin bukan mau komentari, cuma lihat aja ketika ada bagi-bagi di sebuah kerumunan itu, kadang orang yang udah dapet tuh gitu. Nah itu mungkin mau lagi ya. Orang yang memang ini sasarannya tepat malam hari waktu yang ya mungkin bukan berarti terus kayak bagi-bagi yang lain, istilahnya sedekah yang lain itu tidak benar, tidak, tapi kita mencari atau mencoba untuk melakukan sesuatu yang paling tepat menurut kami gitu. Jadi kayak itu tadi, soalnya kayak dulu kami juga pernah untuk berbagi takjil, terus ya di setiap jalan di setiap Ramadan kita bikin, saya dengan teman-teman saya di rumah, di teman-teman saya main gitu, kayak kami bikin itu kayak bagi takjil itu sering, itu kalau tidak salah dalam satu bulan itu setiap minggunya kami 2 kali. Tapi kan kami juga memikirkan lagi untuk apa sih sesuatu yang bisa kami lakukan, maksudnya kayak masa setiap tahun kita hanya seperti ini, sesuatu yang lebih gitu. Itu jadi salah satu pemantik gitu. Jadi salah satu alasan bikin inilah gitu. Iya. Jadi kepikiran ya membantu dengan cara yang benar. Bukan yang benar, ya membantu itu lebih benar. Lebih baik terus. Lebih baik. Nah kalau itu kan yang pertama sembako ya, apa ada untuk BRBK tahun ini kan dengar-dengar ke panti asuhan ya? Kalau di panti asuhan kan tetap ada cara-cara juga kan biar gimana sih biar tepat sasaran, kayak yang tadi disampaikan sama Pak Deni sama Mas Danu, ada si A membutuhkan tapi si C yang lebih membutuhkan. Nah untuk mencari si C ini di panti asuhan mana itu tuh seperti apa kiat-kiatnya? Itu terjadi juga nggak sih kalau di panti? Apakah memilihnya ya panti? Pantinya seperti apa? Panti langsung cari panti dapat, atau ada kriteria pertimbangan tertentu kah buat teman-teman di panitia untuk menentukan panti? Jadi sebenarnya teman-teman kami ini sudah berjalan sebelum ke sana ya. Jadi kami sudah berjalan di tahun ketiga ini. Jadi tahun ketiga, dan ini merupakan tahun terakhir buat angkatan 1 sebenarnya, karena kan angkatan 1 kan tahun ini beberapa bulan lagi kan juga sudah wisuda gitu kan. Jadi sudah lulus. Jadi angkatan 1 ini sebenarnya angkatan 1 semua. Angkatan 2. Jadi udah mau farewell. Jadi kayak gitu, maksudnya kayak ya kita tetap berharap untuk kedepannya di tahun depan, bukan berharap ya, tapi kami lebih ke memaksa buat teman-teman angkatan 2, 3 dan 4 gitu ya. Jadi tapi harus dipaksa ya? Iya harus dipaksa itu. Di angkatan 2, 3, 4 untuk sampai nanti di angkatan berapapun itu agenda ini tetap berjalan. Entah nanti mungkin programnya tetap sama tapi caranya yang berbeda, mungkin kan seperti itu. Jadi kebetulan kalau yang untuk panti ini kami sudah ke 2 kali ini. Ada di yang pertama itu di tahun kemarin. Itu kami kolaborasi dengan Bonek Salatiga, komunitas. Bonek itu apa? Dijelaskan. Jadi teman-teman, Bonek Salatiga itu komunitas supporter bola ya. Di mana
supporter bola itu yang mendukung Persebaya 19. Siapa yang Iya. bonek Persebaya? Persebaya, Salah Persebaya. satu dedengkotnya. Jadi kebetulan saja jadi Iya. bonek Salatiga juga sudah lama gitu. Jadi bisa berjalan beriringan lah antara bonek Salatiga dan teman-teman dari prodi ini. Jadi itu menjadi salah satu apa ya pelicin juga lah istilahnya lah, biar kedepannya jadi makin baik gitu di tahun kemarin gitu. Iya. Nah terus di tahun ini kita juga ada acara lagi dengan Panti, tapi yang membedakan kalau kemarin kita kan ke Panti nih. Iya. Nah kalau sekarang teman-teman dari Panti ini kita ajak ke sini, kita ajak main ke kampus gitu. Oh, anak-anak ini boxing. Ya, jadi kita ajak mereka ke tempat kami gitu. Jadi kalau dari teman-teman panitia itu yang tahun ini menyampaikan kemungkinan acaranya ada ya hampir mirip dengan kemarin. Yang membedakan kan memang pertama tempat, terus kemudian rangkaian acaranya gitu ya. Terus nah ada informasi kalau tidak salah mau ada pemutaran film gitu. Nah, tapi filmnya film apa? Harapan kami sih itu filmnya dari karya-karya teman-teman TRM gitu, tapi entah nanti seperti apa teknisnya gitu ya. Kita kan ikut dari teman-teman aja nih nanti kan. Ini sekalian pesan juga buat panitia ya. Iya. Oke, kalau tadi kan tahun kemarin tuh ke Panti kolaborasi juga sama bonek Salatiga. Iya. Kalau tahun ini kolaborasinya seperti apa? Nah di tahun ini kami kolaborasi dengan langsung nih 3 prodi di kampus kita Politeknik Bakti Semesta. Ada TRM Teknologi Rekayasa Multimedia, ada RKS Keamanan Cyber, dan BD Bisnis Digital. Nah tiga-tiganya ini kita kolaborasi tahun ini gitu. Nah jadi untuk pemilihannya Panti juga seperti yang ini Belum dijawab juga ya, Pak. saya agak mikir nih kalau kita bicara ini sedikit jalannya di agak pikir julang gitu. Takut salah ngomong nanti wah itu. Jadi kita bukan bikin standar yang paling benar ya teman-teman. Tapi ya kembali lagi ke yang tadi ya. Mencoba yang terbaik menurut kita. Mencoba yang terbaik menurut kita. Jadi pada dasarnya kita kan udah sepakat dari awal kan ke bahwa berbagi bersedekah dengan segala macam caranya itu baik gitu. Iya, benar. Nah, hanya saja kami mencoba untuk melakukan sesuatu yang lebih dari biasanya gitu dengan beberapa teman-teman dari bisnis digital, TRM, terus sama teman-teman dari RKS gitu, teman-teman dari cyber gitu. Kita biasa panggilnya dari teman-teman RKS gitu. Nah, pertama jelas ya kita sama seperti yang bagi sembako sebelumnya gitu. Bukan standar, tapi kita cari dari panti yang terdekat dulu, terdekat di sekitaran kita. Kira-kira itu dari situ kemudian kita kerucutkan lagi. Kayak mungkin ya, kan tidak semua panti itu dihandle istilahnya sudah dinaungi oleh beberapa donatur. Ada beberapa panti yang memang kebetulan panti itu ya dia ada donatur, tapi kan donaturnya baru beberapa, jadi belum istilahnya belum donatur yang kuat gitu. Nah dari situ kita gimana caranya kita tahu, yaitu tadi kita cari informasi dari warga-warga sekitar pantinya. Berarti terjun langsung ya, ke pantinya juga untuk riset ya. Betul Kak. Jadi kita sebelum kita ke panti kita ke warga-warga dulu tuh nih, warga-warga sekitar seperti apa, warga-warga itu informasi dari panti itu kita dapat dari warga. Terus kemudian setelah kita saring nih dari beberapa panti kan, kita tidak bisa ambil 1-2 panti sekaligus gitu. Jadi kita ambil satu gitu. Jadi kita ambil satu yang menurut kami bahwa oke lah tahun ini kita di sini. Jadi pertimbangan yang paling utama itu dulu Kak. Kalau dari kami ya itu kita cari tahu dulu informasi panti itu dari warga, terus kemudian
istilahnya Kak, seperti apa sih kondisi ekonomi Panti atau asuhan. ya yang jadi apa istilahnya kita bisa membantu mereka di segi mana, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi ada proses ini ya, riset dulu Riset ke ya. panti-panti di sekitar sini, kemudian dipilih lah satu panti yang sekiranya tidak terlalu banyak dinaungi dengan yayasan atau pemerintah. Mungkin di sini pemerintah pasti berdampak, mereka dapat lah ya. Tapi seberapa besarnya kan kita nggak tahu. Caranya kita ke warga sekitar tadi. Iya. Ke warga. Ini saya baru tahu nih gimana cara memilih. Ini teman-teman saya di belakang juga banyak nih yang jadi panitia kayak Iya. panitia. Pendukung-pendukungnya ya. Ada berapa, ada yang bisa TRM, AKS gitu. Jurang layar saudara. Tadi balik lagi ke topik. Gimana? Kita dapat nih misal nih satu panti yang sekiranya tepat. Kemudian mungkin kan kita kalau ke panti itu kan sensitif ya Mas. Pertama mungkin kita nggak tahu di sana tuh panti anak-anak kan, panti orang tua kan. Terus kemudian ini panti yang berbasis kan ada panti berbasis agama. Iya. Itu gimana sih cara masuknya, pendekatannya ke panti untuk membina silaturahminya tuh gimana sih gitu? Ya kalau sebenarnya sih Mas, seperti kalau kita datang ke apa ya, ke instansi biasanya gitu. Jadi kita datang terus memperkenalkan diri, terus menyampaikan tujuan kita apa gitu kan. Nah dari situ terus kita mencoba untuk apa ya, mencoba untuk bukan hadir sebagai pahlawan ya, karena memang yang kita bantu itu tidak seberapa, istilahnya yang kita berikan itu tidak seberapa gitu kan. Jadi kita cuma berharap kita datang ke sana terus hanya berharap agar kita itu menjadi bagian dari kebahagiaannya teman-teman yang lain gitu. Jadi enggak yang tiba-tiba kita hadir saya datang nih, langsung gini sebagai pahlawan, gitu kan. masalah Anda akan selesai. Itu kan menurut saya ekspektasinya iya itu nanti berat. terlalu apa ya, terlalu barbar banget sih. Jadi kita apa ya, komunikasi yang baik dengan pihak di sini kan pengurusnya gitu ya. Tujuan kita, terus kemudian dalam proses pun kita nggak bisa yang istilahnya proses kita sebut acaranya ya, dalam perayaan acaranya, bukan perayaan ya bisa lah mungkin disebut perayaan gitu ya, perayaan atau hari hanya buka bersamanya itu kita tidak bisa sembarangan bikin acara, istilahnya kalau kita kan tetap juga ada kasih jajan buat mereka kan itu. Nah itu hal yang paling sensitif menurut saya gitu ya. Sebenarnya dari awal sampai akhir acara itu kan memang bukan untuk cari apa sih, simpati bukan yang seperti itu, tapi cari panggung. Iya, tapi itu menurut kami, ya mungkin saya pribadi bisa katakan itu adalah acara yang menurut saya sakral gitu. Jadi kita menyampaikan amanah dari orang-orang banyak di belakang kita nih yang udah mempercayakan dana sekian banyak. Berat gitu. Nah itu yang paling berat itu. Nah terus kemudian kita beli apa ya, makan buka bersama buat teman-teman itu kan juga kita nggak yang boleh asal pilih gitu kan, nggak boleh yang asal beli, karena kan ya itu tadi mereka juga berharapnya dengan titip ke kita itu mereka juga memberikan yang terbaik buat mereka titipkan itu istilahnya kan mereka titip nih amanah Mas Danu dan teman-teman. Nah beban Mas Danu lah yang akan menentukan gimana sih ini bisa tersalur dengan baik dan berdampak gitu ya. Iya itu jadi kemudian itu yang kalau di kita kan ada istilahnya tetap ada etikanya ya, etika apalagi teman-teman di multimedia kan tahulah pasti etika profesinya seorang konten kreator. Nah itu kan dapat mata kuliahnya juga. Nah itu
itu kita harus menjaga privasinya mereka. Kita itu bukan memberikan tapi menyalurkan. Kita berbagi kebahagiaan, bukan kita memberikan kebahagiaan gitu. Itu yang mungkin perlu, bukan mungkin, tapi itu sangat perlu untuk digarisbawahi. Kita bukan memberikan, tapi kita hanya sekedar menyalurkan. Jadi kayak iya udah kita senang-senang bareng lah gitu. Istilahnya kayak gitu. Berbagi tadi ya. Iya, ya kalau dibilang berat sih sebenarnya ya nggak berat tapi Berat. Sangat berat. Sangat berat. Sangat berat ya. Sangat berat. Karena hubungannya dengan amanah tadi. Amanah, iya. Tapi kalau untuk yang istilahnya tadi kayak panti-panti yang mungkin tadi ditanyakan kayak basic apa kayak basic pantinya itu panti apa, entah itu panti untuk orang tua, panti untuk anak-anak atau untuk agama-agama atau dan sebagainya, itu sebenarnya kita fleksibel, sangat fleksibel. Mau panti apapun selama memang dia membutuhkan, dalam artian bukan kalau membutuhkan pasti setiap itu kita membutuhkan. Cuma selama kita bisa membantu dan merasa kita cukup untuk berbagi, ya kita tetap akan ke sana. Entah basicnya itu dia panti apapun itu, kita arahnya tetap kita berbagi bersama gitu sih. Nah, untuk membuat satu acara seperti itu, apalagi kita dapat amanah, pasti juga Pak D atau Mas Danu nggak bekerja sendiri kan, pasti banyak betul. Orang yang terlibat dalam acara ini, dalam BRBK ini. Nah, pasti juga harus punya cara-cara untuk mengordinir atau mengorganisir acara seperti ini kan. Nah, itu tuh apa sih tantangan terbesar atau tantangan yang dihadapi selama menjalankan acara ini gitu loh? Gimana Mas? Itu gimana tuh tantangan berkegiatan sosial? Ya kalau kita berkegiatan sosial ya tentunya anggap saja kita tidak bekerja tapi kita meluangkan waktu, tenaga, materi untuk orang-orang banyak, tapi kita tidak mendapatkan imbal balik dalam hal ini berupa materi. Kesadaran yang harus dikumpulkan di awal gitu ya. Itu pertama yang harus jadi apa istilahnya, jadi pondasi teman-teman agar kedepannya nggak berharap dapat bayaran nih, dapat ini. Nah, sosial itu nggak yang seperti itulah istilahnya. Kalau menurut kami seperti itu gitu. Terus kemudian kalau buat teman-teman ini sih mungkin kayak tantangannya itu di lapangan. Jadi mereka harus merancang acara, terus memperhitungkan biaya pembagiannya seperti apa. Nah itu kan juga menurut saya juga bukan pekerjaan yang mudah. Jadi saya juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah membantu nih dari awal sampai hari ini BRBK yang ketiga gitu. Itu kita melaksanakan kapan BRBK ketiga? Tanggal 23. Tanggal 23. Iya. Bentar lagi nih. Minggu ini berarti ya? Iya, minggu ini. Iya, minggu ini. Wah, udah deket banget nih ternyata ya. Jadi kalau kata Ariel Noah ya, kalian hebat. Kita nyanyi dulu kayaknya. Kalian hebat gitu. Kalian luar biasa gitu. Kalau kata One Piece Luffy gitu, Sugoi. Nah, itu jadi banget nih. Jadi itu tantangannya. Ya, jadi tantangan pertama itu kita menjaga amanah, terus kita bisa tetap membumi karena kita bukan pemberi tapi kita sekedar penyalur gitu. Nah, itu tantangan-tantangan yang paling dan ini juga mungkin ya berkegiatan sosial dengan orang banyak tapi tidak ada upahnya. Itu kan tantangan besar juga. Tantangan besar. Harus ikhlas itu tadi juga. Mungkin terakhir sebelum penutup, momen berkesan apa yang bisa diceritakan selama BRBK ini tahun ketiga, mau tahun ketiga ya. Menurut Mas Danu apa sih yang paling berkesan, dan menurut Mas Danu apa yang buat teman-teman juga berdampak buat diri sendiri gitu loh. Selain berbagi, kita juga dapat. Ini takut nangis nih nanti. Enggak ya, jangan. Cari tisu. Kertas tulis aja. Kertas
langsung tisu. Jadi kalau harapan tentunya apa ya? Mungkin kita kesan dulu ya. Iya, Jadi sadar benar. setiap momen itu akan selalu berkesan buat saya. Jadi apalagi bersama dengan teman-teman yang kita bergerak bersama-sama, ngerasain susahnya kayak apa, lelahnya kayak apa, beratnya kayak apa. Jadi tidak ada satupun, aduh, Ini belum selesai. Iya selesai. Oke, ayo. Lanjut. oh iya. Jadi tidak ada satupun momen yang tidak berkesan. Entah itu momen dalam hal ini mungkin kita beradu argumentasi, kita beradu pendapat, itu tetap akan selalu berkesan buat khususnya saya pribadi dan semoga buat teman-teman semua itu. Nah, untuk dampaknya saya kira sampai hari ini yang paling saya rasakan itu adalah kepedulian dari teman-teman, solidaritas dari teman-teman. Itu sampai hari ini agak cekil ya, bilang solidnya. Oke, jadi itu paling dampak yang paling sangat saya rasakan sampai hari ini itu adalah kepedulian dan apa ya, solidnya teman-teman antar sesama gitu. Entah itu dari TRM sendiri, RKS atau dari Bridi gitu. Itu berharapnya sih saya itu tetap sampai di apa ya, berkesinambungan sampai nanti angkatan ke sekian ratus ribu. Waduh, ya Allah. Gimana Mbak? Ini kan saya posisi angkatan 2, kalian angkatan 1. Ini semacam mewariskan loh. Iya. Warisan yang harus Atau dijaga petuah ya. yang harus dijalankan. Oh, kalau ini nggak dijalankan ya hancur kalian. Eh. Seperti itu, hancur kalian. Aduh. Iya tuh, panitianya ya dengarkan kata-kata barusan ya. Jadi kelihatan siapa perintis, siapa yang Terintimidasi. Jadi gitu Mbak Rika, ternyata banyak hal yang kita dapat hal baru gitu di pembicaraan barusan tentang bagaimana kemudian berbagi itu tidak hanya cuma berbagi gitu, harus diberikan juga gitu. Sebenarnya nggak harus, tapi mungkin lebih baiknya bagi Mas Danu dan teman-teman, bagi kita semua itu dipikirkan lebih tepat caranya betul. Iya sih, saya juga dapat ini tadi satu hal, kalau berbagi itu nggak ada ruginya karena semua pasti kembali ke kita lagi. Apalagi tadi kayak kita juga dapat dengan berbagi, kita juga ikut bahagia, yang lain bahagia, kita bahagia. Terus kita semua bahagia. Kita semua bahagia. Jadi kita juga dapat bisa antar penyelenggara pun jadi makin erat ya, makin solid ya. Jadi nggak ada ruginya kalau kita berbagi, itu benar-benar nggak ada ruginya karena pasti kita juga akan, justru kita akan bertambah dengan berbagi itu, kita akan bertambah gitu ya Mas Danu ya. Oke. Terima kasih Mas Danu, luar biasa. Waktu semoga tadi intimidasi ke kami berhasil. Kalau harapan Mas Danu dan teman-teman mungkin ini bisa berlangsung. Harus lah. Nah, kalau harapan saya sih ketika nanti kayak gantian ngomong intimidasi. Ketika nanti ada kegiatan seperti ini, semoga masih bisa terlibat. Amin. Doakan biar bisa semoga terlibat. Tetap bisa terlibat. Iya. Dan saya pun juga berharap gitu ketika saya sudah selesai, masih ada ini. Oh, di sini. Ini ada iklan dikit ya. Konsep podcastnya gini tadi. Saya sih juga berharap nanti ketika lulus saya kesini juga masih bisa melihat pemandangan BRBK di tahun pertama. Udah, aduh ini suara nih. Iya, lama-lama. Nggak apa, ini kesadaran perintis itu seperti itu. Berharap untuk bisa dilanjutkan. Iya, harus karena hal positif itu harus terus diperjuangkan ya. Kan ini sangat positif, sangat tadi membantu buat salah satu cara untuk kita tetap berkomunikasi ya, hidup tetap berlangsung, apa sih? Bersosialisasi. Ikatan apa ya? Apa sih? Gitu, itu ya itu pokoknya. Kita baru ya, tapi kayak makin
semakin solid itu tadi loh. Jadi kan harus dilanjutkan. Memupuk kebersamaan. Nah, itu tadi. Nah, itu. Ini semangat banget ini Mbak Rika. Semangat mau farewell ya. Mungkin kita tutup aja. Iya, oke. Sementara podcast ini kita tutup karena kita lagi persiapan, Mas Dul dan teman-teman juga persiapan untuk kita nanti di tanggal 23. Semoga acara sukses. Amin. Dan kami ucapkan juga terima kasih buat para donatur. Ini yang donatur eksternal atau internal yang sudah mau. Karena belum lama ini kita juga habis berduka kehilangan dengan sahabat kita. Mungkin ini momen juga kita bisa berdoa sama-sama nanti untuk almarhum juga. Nanti almarhumnya siapa nanti kita video juga akan muncul. Iya. Oke, untuk teman-teman yang masih akan berdonasi, kami masih Mas Danu ya dan teman-teman masih membuka donasi sampai tanggal 20. Jadi jangan lupa nanti bisa kontak Mas Danu di ada Instagramnya Mas? Ada. Di Daily TN sementara ya. Nah, nanti biar dicantumkan. Ya, karena nanti silakan kami berharap ya teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi tentunya. Luar biasa BRBK ini programnya. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Tepuk tangan dulu semuanya atas keterlibatan ini. Semoga BRBK ini sukses. Ya, amin. Terima kasih. Tolong.